untuk saat ini kami belum bisa menayangkan koalisi dengan siapa, tetapi insya Allah dalam waktu dekat, mungkin sekitar bulan Mei, itu kami akan memunculkan, kami akan berkoalisi dengan siapa. Karena sampai saat ini pun calon itu belum muncul Pak, dan belum deklar gitu. Jadi masih intip-intipan mungkin seperti itu. Tetapi alhamdulillah untuk komunikasi kami sudah menjalin komunikasi dengan seluruh partai yang ada di Kabupaten Purbalingga. Bisa terjadi juga nanti bisa karena kami sadar dengan posisi Partai Golkar yang mendapatkan 6 kursi, kami juga bisa memungkinkan untuk nantinya bisa kami mengusung di wakil bupati atau di Bupati Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau kabupaten dan kota dalam rangka menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Purbalingga periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Purbalingga, yaitu Ibu Hajah Teni Yuliawati SEMSI. Beliau saat ini adalah Ketua DPD Partai Golkar Purbalingga. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, Pak Senior, sehat. Sehat, iya. Bu Teni ini lahir tanggal 27 Juli 1968, mengawali karir sebagai pengusaha di bidang jasa transportasi dan otomotif, kemudian terjun di politik, bergabung dengan Partai Golkar, menjadi anggota DPRD Purbalingga sejak 2014, saat ini menjadi Ketua DPD Partai Golkar dan juga Wakil Ketua DPRD Purbalingga. Ibu Teni mungkin bisa cerita yang agak lengkap tapi singkat itu sejak awal masuk dunia politik sampai saat ini. Silakan, Bu. Iya, terima kasih Pak Bambang. Jadi kami memang sejak muda itu senang sekali berorganisasi, dan kebetulan ayah saya adalah saya ini anak kolong, ayah adalah komandan angkatan laut yang sejak dulu Orde Baru itu kami selalu mengikuti pemerintahan Pak Soeharto. Nah, setelah kami terjun di beberapa organisasi, kemudian saya diajak oleh senior saya, itu Bu Tuti, itu masuk di dalam organisasi Partai Golkar. Nah, kemudian saya masuk awal itu saya sebagai pengurus PK, Pak. Pada waktu itu tahun 2020, kalau nggak salah itu. Tahun 2002 bukan? Tahun 2000, Pak. Tahun 2000. Tahun 2000. Ya. Tahun 2000, kemudian saya berkecimpung di beberapa organisasi. Akhirnya saya di tahun 2005 saya berhaji, kemudian saya akhirnya masuk di dalam kancah perpolitikan, kemudian saya
awal saya menjadi anggota legislatif itu saya di tahun 2014. 2014 awal saya menjadi anggota legislatif, saya belajar banyak di situ bahwa ternyata politik kayak gini gitu ya. Ya. Nah, kemudian saya pada saat itu hanya sebagai anggota fraksi. Kemudian saya tahun 2019 saya dengan keberanian saya mencalonkan diri menjadi wakil ketua DPRD Pak nggih, waktu itu kan ditentukan oleh DPD 1 Jawa Tengah. Saya mengikuti kontestasi dengan berbagai persyaratan, yang mana persyaratannya salah satunya adalah incumbent nggih Pak nggih. Nah, itu di situ saya akhirnya ditunjuk sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Purbalingga dengan perolehan suara pada saat itu saya berkisar sekitar 8.000 suara, Pak. Nah, awal itu saya menjadi wakil ketua DPRD. Kemudian saya mencoba lagi, Pak, untuk mengikuti kontestasi pencalonan menjadi ketua DPD Partai Golkar, karena saya mengingat pada saat itu Pak Sudono sudah 2 periode, jadi saya memberanikan diri untuk bisa mengikuti kontestasi tersebut dengan dukungan para PK yang mempunyai hak suara yang sah. Nah, alhamdulillah akhirnya saya terpilih menjadi ketua DPD Partai Golkar. Dan sampai sekarang saya masih menjabat ketua DPD Partai Golkar di tahun 2021. Kemudian saat ini saya juga alhamdulillah kemarin saya mengikuti kontestasi lagi pada saat pileg, suara saya di dapil saya adalah suara yang tertinggi Pak, pencapaian 11.105. Kemudian saya juga mempunyai wacana ke depan bahwa Partai Golkar ini harus eksis, walaupun pada saat ini kami mendapatkan 6 kursi Pak, dengan 6 kursi. Kemarin itu kami turun 1 kursi, tetapi dengan tidak mengurangi rasa semangat kami, insya Allah saya tetap akan membawa Partai Golkar ini nantinya mengikuti kontestasi di dalam momentum-momentum yang nanti akan diselenggarakan oleh pemerintah. Silakan Pak. Baik, Partai Golkar mendapat 6 kursi di dalam Pileg 2024 di DPRD Purbalingga. Mungkin bisa diceritakan komposisinya dengan partai-partai lain seperti apa, supaya bisa dilihat konfigurasi nanti koalisi pencalonan bupati di Pilkada Purbalingga. Jadi saat ini kemarin setelah tanggal 14 Februari kami mengikuti kontestasi. Jadi untuk PDI Perjuangan masih memimpin di Kabupaten Purbalingga dengan 14 kursi. Kemudian yang kedua PKB dengan 9 kursi dan PKS dengan 7 kursi. Kemudian urutan keempat ini Partai Golkar. Tetapi kalau melihat perolehan suara itu alhamdulillah Partai Golkar menduduki peringkat ketiga, tetapi karena dengan sistem Langkwi itu kami mendapatkan 6 kursi dengan peringkat keempat, kemudian Gerindra itu mendapatkan 6 kursi, kemudian Demokrat
itu 2, PAN 3, kemudian Nasdem 1, kemudian P3 itu ada 2. Karena sekarang itu jumlah kursi semua 50, Pak. Ya. Dengan Baik. adanya penambahan penduduk di Kabupaten Purbalingga yang sudah mencapai 1 juta lebih. Ya. Dengan 50 kursi berarti hanya satu partai yang bisa maju tanpa koalisi. Lalu Partai Golkar hanya sendiri PDI. rencananya seperti apa, Bu, untuk di pilkada ini? Kami saat ini sudah komunikasi dengan seluruh petinggi-petinggi partai, Pak. PDI juga kami sudah komunikasi, PKB, dan tetapi kami belum bisa menentukan kira-kira kami akan berkoalisi dengan siapa, karena sampai saat ini calon-calon ini belum muncul, Pak. Ya. Mungkin masih wait and see ya, Pak ya. Ya. Baik. Dengan komposisi kursi seperti yang digambarkan tadi, walaupun calon-calonnya belum muncul, mungkin apakah koalisinya sudah bisa dibayangkan? Belum, Pak. Untuk saat ini kami belum bisa menayangkan koalisi dengan siapa, tetapi insya Allah dalam waktu dekat, mungkin sekitar bulan Mei, itu kami akan memunculkan, kami akan berkoalisi dengan siapa. Karena sampai saat ini pun calon itu belum muncul, Pak, dan belum deklar gitu. Jadi masih intip-intipan mungkin seperti itu. Tetapi alhamdulillah untuk komunikasi kami sudah menjalin komunikasi dengan seluruh partai yang ada di Kabupaten Purbalingga. Pada periode yang lalu Partai Golkar berkoalisi dengan PDIP dan Golkar mendapatkan posisi wakil bupati waktu itu. Iya. Apakah pengalaman itu kira-kira masih akan diulang atau mungkin berubah, Bu? Bisa juga, Pak. Bisa terjadi juga nanti, bisa karena kami sadar dengan posisi Partai Golkar yang mendapatkan 6 kursi, kami juga bisa memungkinkan untuk nantinya bisa kami mengusung apa di wakil bupati atau di Bupati Purbalingga. Seperti itu, Pak. Baik. Kalau Partai Golkar dengan berkoalisi karena sendiri nggak mungkin, harus menyiapkan wakil bupati atau wakil bupati, apakah kader-kadernya sudah disiapkan? Untuk kandidat, ada beberapa kader terbaik Partai Golkar yang sedang kami komunikasikan, Pak. Saat ini masih kami komunikasi intens, tetapi untuk hasil nanti akhir, nanti mungkin dalam waktu dekat, Pak. Nah, yang dipersiapkan ini apakah kader yang di luar legislatif atau yang terpilih di legislatif atau yang juga legislatif? Karena kalau yang terpilih ada tantangan, yaitu harus mengundurkan diri. Nah, iya Pak, itu yang menjadi bahan pertimbangan kami, bahwa kemarin kami sudah komunikasi dengan para petinggi partai, yang mana bagi anggota legislatif apabila nanti mengikuti kontestasi di dalam kontestasi eksekutif, ini harus mengundurkan diri. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan kami, tetapi kami sebagai kader Golkar, apapun yang akan nanti diinstruksikan oleh kami selaku kader partai, ya kami siap, Pak. Andai kata nanti beliau-beliau, yaudah Teni, kamu harus maju untuk menjadi
A, B, kami siap. Baik. Jadi termasuk Bu Teni siap untuk mundur dari DPRD kalau nanti misalnya ditugasi. Kalau itu adalah tugas partai yang harus saya emban, instruksi dari atas, ya mau tidak mau saya siap melaksanakan. Ya, baik. Bu Teni, kemarin berpasangan dengan dari PDIP yang sekaligus merupakan petahana ya. Sekarang artinya petahana. Nah, apakah sudah ada tanda-tanda bahwa petahana Bupati yang kemarin akan maju lagi atau akan berganti dengan yang lain? Untuk sudah beberapa waktu yang lalu kami sudah komunikasi Pak dengan petahana dan kalau dari beliau itu menginginkan masih berkoalisi dengan Golkar dan menginginkan bahwa yang wakilnya dari Partai Golkar seperti itu Pak. Tetapi kan petahana sekarang kan seorang perempuan nggih Pak nggih. Jadi kami akan menyiapkan, mungkin akan lebih elegan atau lebih cantik atau lebih serasi apabila mungkin yang mendampingi itu seorang pria, mungkin seperti itu ya Pak ya, atau apakah memungkinkan perempuan dengan perempuan kan gitu ya Pak ya? Baik, sekarang kita tadi bicara mengenai orang, nah sekarang kita bicara mengenai masalah, karena orang ini dipilih, dipersiapkan tentu untuk menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira apa masalah-masalah utama kira-kira 5 tahun mendatang bagi Purbalingga? Jadi prioritas masalah ya Pak ya, yang harus menjadi agenda Bupati terpilih, itu adalah mengurangi angka pengangguran Pak. Terutama tenaga kerja pria Pak, karena kalau di Purbalingga ini kan terkenalnya tenaga kerja itu kebanyakan dari perempuan ya Pak ya, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan rambut itu Pak, bulu mata palsu, rambut palsu, terus apa lagi ya, itepia bulu mata gitu, iya. Jadi yang penting jangan orangnya palsu ya Pak ya. Nah, tapi saya itu dengar itu ada juga yang tenaga laki-laki kerja di pabrik itu juga ada katanya. Ada, tapi hanya sedikit Pak. Dibandingkan dengan tenaga perempuan itu ya perbandingannya tenaga laki-lakinya mungkin 20% lah. Seperti itu. Lalu kira-kira potensi utama yang bisa membuka lapangan kerja pria tadi apa? Ya, mungkin kalau di sini mungkin harus membuka lapangan pekerjaan mungkin dengan mempekerjakan laki-laki ya Pak ya, karena perusahaan kan banyak menampung seorang perempuan. Mungkin dengan UMR yang sekarang itu diberikan, itu mungkin kalau perempuan kan lebih luas apa gimana gitu ya Pak ya. Laki-laki kan karena dia sebagai kepala keluarga yang harus menghidupi seluruh anggota keluarganya, dan mungkin juga ini harus menjadi perhatian bahwa UMR harus dinaikkan kan Pak. Lalu kalau sektor-sektor ekonomi yang bisa dikembangkan di Purbalingga apa? Nah, kalau sektor ekonomi itu pertanian, Pak. Pertanian di Purbalingga ini masih banyak sekali para petani yang mengeluh, dan kemudian kebutuhan pokok petani yang harus tersedia dengan harga yang terjangkau, kan seperti itu Pak Nggih. Nah, dan sekarang
khususnya UMKM dengan menjamurnya pasar-pasar modern, Pak, ini sangat mengancam keberadaan masyarakat, Pak. Dan yang perlu diperhatikan ini adalah para petani, Pak. Baik. Nah, di Purbalingga kalau tidak salah ada fasilitas lapangan terbang, Bu ya. Apakah itu Iya. sudah maksimal dimanfaatkan supaya ekonomi Purbalingga bisa tumbuh? Nah, ini untuk Bandara Jenderal Sudirman, kami kemarin sudah uji coba ya Pak ya, sudah beberapa kali penerbangan, tapi untuk peminat masyarakat untuk memakai bandara atau memakai maskapai tersebut masih agak minim ya Pak ya. Mungkin para masyarakat berpikir kalau misalnya naik pesawat, turunnya kan itu bukan di Suta ya Pak ya. Ya. Landingnya bukan di Oh. Suta. Iya. Jadi di Halim itu masih mungkin memakai transportasi lain. Jadi mungkin masyarakat lah, kalau masyarakat menengah ke bawah mungkin lebih enak naik kereta atau naik bis seperti itu. Mungkin kita harus ada terobosan baru Pak untuk bisa memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat atau nanti bisa kita promokan lagi kan seperti itu Pak. Baik. Bu Teni, terakhir mungkin ada harapan atau saran kepada masyarakat Purbalingga supaya proses pilkada ini berjalan dengan lancar dan hasilnya benar-benar baik, bisa ketemu tokoh atau figur yang dianggap cocok untuk menyelesaikan persoalan 5 tahun yang akan datang. Iya. Semoga masyarakat Purbalingga bisa memilih dan mendapatkan pemimpin Purbalingga yang sidik amanah, tablik fatonah, kemudian memilih pemimpin dengan akal sehat, kualitas calon, kemudian kapasitasnya, kredibilitasnya calon yang harus menjadi pertimbangan utama, Pak. Jadi jangan sampai kita hanya memilih karena kita dibayar, kemudian nanti kita salah memilih pemimpin yang nantinya akan menentukan 5 tahun ke depan pertumbuhan atau perkembangan daripada Kabupaten Purbalingga. Baik, terima kasih sekali Ibu Hajah Teni Yuliawati SE-MSI, Ketua DPD Golkar Kabupaten Purbalingga dan sekaligus juga Wakil Ketua DPRD Purbalingga. Apa yang sudah disampaikan ini mudah-mudahan membantu masyarakat untuk menjalani proses demokrasi pilkada ini dan hasilnya benar-benar sesuai yang diharapkan untuk mendapatkan figur pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah-masalah 5 tahun yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Bu Teni, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih, G.